Guys, demi untuk rakyat, demi untuk negara, Presiden Jokowi sanggup mempertaruhkan karier politiknya semata-mata untuk negara Indonesia. Ayo, sama-sama kita simak info ini. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Kepada kalian yang menonton video ini, pada kali ini saya akan mereaksi satu topik berkaitan dengan gugatan Uni Eropa terhadap negara Indonesia, yang mana Uni Eropa sekarang ini sungguh-sungguh ingin memiliki sumber daya alam yang terdapat pada negara Indonesia. Apabila Presiden Jokowi menghentikan ekspor sumber daya alam yang terdapat pada negara Indonesia, maka Uni Eropa begitu gusar. Mereka amat risau kerana mereka tidak dapat lagi sumber daya alam dari negara Indonesia. Ini menjadikan Uni Eropa banyak yang tutup kilang, banyak yang dibuang kerja. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka telah membuat gugatan ataupun ancaman serta tekanan di WTO. Dengar kabar Presiden Jokowi keluar dari WTO guys. Adakah perkara ini benar? Jadi untuk topik yang akan saya react bertajuk Fix Jokowi tegaskan siap keluar WTO, Eropa malah menghalangi hilirisasi Jokowi. Kenapa mereka takut sangat apabila negara Indonesia ingin menjadi negara yang maju? Apa sebabnya guys? Kalau kalian tahu, kalian boleh komen di bawah. Jadi ayo kita sama-sama saksikan info ini. Apakah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi apabila mendapat ancaman, dan juga apabila Eropa menghalangi tindakan Presiden Jokowi untuk membuat hilirisasi di negara Indonesia berkaitan dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia. Ayo langsung saja kita simak info ini dari channel Bagi-Bagi. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channel Bagi-Bagi. Jadi ayo langsung saja kita saksikan klip video ini sama-sama. Jom. Respon berbagai ancaman dan intervensi Uni Eropa, Jokowi siap keluar dari WTO. Apa-apaan ini? Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Ya keberanian-keberanian seperti itu yang kita kadang-kadang membayangkan, waduh nanti kita di-ban di sini, di-ban di sini, di-stop di sini. Melawan betul Jokowi ya guys terhadap Uni Eropa. Tapi kalau kita nggak berani nyoba, coba, kapan kita akan melakukan hilirisasi, kita akan stop ekspor raw material? Sampai kapanpun, sampai kapanpun. Tengok ya guys, ketegasan Jokowi ya di internasional. Sahabat Bagi-Bagi, untuk merespon berbagai ancaman dan intervensi dari negara-negara Eropa. Dikutip dari info Istana, Jokowi bakal keluar dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Eropa mencoba mengancam Jokowi dengan gugatan itu. Namun, justru Jokowi mengancam balik dengan mengatakan akan keluar dari WTO jika Uni Eropa terus lakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan merugikan NKRI. WTO sendiri adalah produk buatan Eropa, jadi sudah sepantasnya mereka akan membela tuannya sendiri. Jokowi kesal dengan kebijakan yang terus dilarang oleh negara-negara barat itu. Mereka selalu bermain keroyokan untuk menggencet negara berkembang, agar patuh terhadap negara Eropa. Pasal demi pasal mereka tuangkan, untuk menjatuhkan sedikit semangat perjuangan dari negara berkembang, untuk berubah menjadi negara maju. Itu yang namun tidak dengan takutkan. Presiden Indonesia, Jokowi terus lakukan manuver ekonomi demi melancarkan hilirisasi di tanah air. Kan? Jokowi digertak dan justru mengancam akan keluar dari WTO. Kerugian-kerugian terus dialami oleh Eropa. Bahkan bukan hanya Eropa saja, negara-negara tetangga Indonesia terkena dampak dari kebijakan Jokowi ini. Kebijakan yang bisa dikatakan bagus dan mampu menunjukkan kekuatan Indonesia di kancah internasional. Kalau di ASEAN nih kan Jokowi sebagai ketua lah. Jadi mungkin itu yang dikatakan tadi mendapat dampak pada negara-negara berhampiran karena Indonesia adalah ketua kepada ASEAN kan.
Jadi itu yang Uni Eropa bagi kesan sehingga di ASEAN ini terkesan dengan tindakan mereka, tetapi Jokowi dia ada idea lain. Saya rasa dia mempunyai pandangan yang berbeza ya. Ada caranya untuk mengatasi masalah ini. Bayangkan saja sebelum ini banyak negara yang membuat total lockdown negara mereka apabila serangan COVID masa itu. Jadi Indonesia dia tidak membuat total lockdown, dia membuat operasi negaranya seperti biasa, cuma mematuhi peraturan-peraturan COVID pada masa itu. Apa yang telah berlaku, banyak negara membuat pelaburan di negara Indonesia saat itu, saat COVID telah berlaku sebelum ini. Wow, bijak ya. Sahabat bagi-bagi, perlu diketahui, Indonesia dipandang oleh negara-negara Uni Eropa adalah sebuah negara yang besar dan memiliki ekonomi yang strategis. Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia perlu pemimpin yang berani dan tahu caranya melawan penjajah di era yang milenial. Jokowi ada di Tentunya sini. sosok yang pintar seperti Jokowi harus ada untuk melawan hegemoni Eropa di Kena Indonesia. berani. Indonesia terus melakukan perbaikan demi perbaikan sistem, agar bisa melejit menuju negara maju, dan bisa bersanding dengan negara Timur Tengah, yang kelihatannya tidak memiliki konflik, namun mereka maju Timur dari Tengah, bidang apapun. Hilirisasi menjadi kunci sukses, untuk menunjukkan keberanian Indonesia, dan pengaruh besar Indonesia ke tatanan global. Kebijakan ini baru Mimin dengar dari Presiden Jokowi, atau mungkin Mimin yang kurang update. Sahabat bagi-bagi, meski mendapat tentangan dari Uni Eropa dan juga gugatan di WTO, pemerintah tetap bersikeras melakukan hilirisasi industri demi mendapatkan nilai tambah. Begitu ya. Setelah nikel, pemerintah kembali melarang ekspor bauksit pada Juni tahun 2023 mendatang. Meski pelarangan ekspor bahan mentah nikel mendapatkan gugatan Uni Eropa di WTO, tidak menurunkan komitmen pemerintah untuk tetap menerapkan hilirisasi di dalam negeri. Terus Melalui diteruskan, hilirisasi, pemerintah akan mendapatkan keuntungan, diantaranya menyerap tenaga kerja dan menarik investasi. Betul lah. Indonesia sudah menghentikan ekspor biji nikel ke Uni Eropa sejak tahun 2020 hingga sekarang. Patut pun orang Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa nilai ekspor akan lebih menguntungkan apabila biji nikel diubah dengan komoditas yang lebih bernilai. Di tengah ancaman resesi global, di mana ekonomi jumlah negara mengalami perlambatan, hilirisasi industri menjadi solusi bagi Indonesia. Jika beberapa komoditas tambang dilakukan hilirisasi, atau komoditas lain juga seperti itu, tidak menutup kemungkinan keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju akan tercapai. Oh, itu dia punya plan ya. Sahabat Jokowi. bagi-bagi, pekan kemarin, pemerintah kembali memutuskan untuk melarang ekspor bahan mentah bauksit pada Juni tahun 2023. Lagi-lagi dorang marah Hal nih. ini dilakukan demi mendapatkan nilai tambah ekonomi melalui program hilirisasi industri. Dan sebagai negara penghasil komoditas, rencana hilirisasi industri ini harus dan akan dikembangkan, demi mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau BKPM, Bahlil Lahadalia pernah menyebutkan, beberapa negara yang ingin meningkatkan taraf negaranya menjadi negara maju, sudah melakukan hilirisasi. Perlu melakukan Di hilirisasi. antaranya adalah Inggris, yang melarang ekspor mentah pada abad ke-16 ini lagi untuk sudah mendorong lama. industri tekstil di dalam negeri. Lalu ada Amerika Serikat, yang menerapkan Serikat pajak sendiri. impor yang sangat tinggi di abad ke-19 dan abad ke-20, untuk mendorong industri di dalam negeri. China juga menerapkan hal serupa, dengan mendorong TKDN sampai 90% untuk otomotif. Kebijakan ini juga diterapkan Inggris, untuk perusahaan otomotif di tahun 1960-an, dengan peraturan TKDN, sampai dengan 80%. Negara lain yang menerapkan hilirisasi industri adalah Finlandia. Hingga negara-negara tahun lain pun buat hilirisasi. 1987, Finlandia melakukan pembatasan kepemilikan asing untuk memberdayakan pelaku usaha lokal. Perusahaan yang dimiliki asing di atas 20% dikategorikan sebagai perusahaan berbahaya. Sahabat bagi-bagi, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dinilai sebenarnya bukanlah hal yang salah. Beberapa negara maju pun juga melakukan hal serupa, dan sudah waktunya Indonesia mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri. Lalu, pertanyaannya, kenapa Indonesia sampai mati-matian melarang ekspor bahan mentah, meski harus berhadapan dengan gugatan banyak negara di WTO?
Sahabat bagi-bagi, ternyata jawabannya adalah untuk mengubah nasib Indonesia. Meski mendapat banyak tantangan dari beberapa negara, Indonesia tetap bersikeras menerapkan hilirisasi. Dari sisi ekonomi nasional, pemerintah mengklaim akan mendapatkan banyak manfaat dengan hilirisasi dan industrialisasi. Misalnya, hilirisasi pada nikel telah mampu meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat di tahun 2014, angkanya sekitar 16 triliun rupiah. Di tahun 2021, langsung melonjak menjadi 36 triliun rupiah. Di akhir tahun 2022, sumbangan dari nikel ditargetkan bisa mencapai 440 triliun. Meningkat ya. Hilirisasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, Oh, ini lagi menciptakan manfaatnya. nilai tambah, meningkatkan devisa dan membuat neraca perdagangan positif. Kalau kita tidak bisa beranjak dari hilirisasi, maka value tidak bertambah. Oleh karena itu hilirisasi sebagai komoditas terus didorong oleh pemerintah. Karena itulah setelah nikel pemerintah akan mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, dan juga timah. Hal ini tentu untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari ekspor sektor minerba. Dalam konteks sekarang ini tentu hal ini bisa menjadi pemasukan bagi pemerintah di saat perekonomian sejumlah negara melambat, sementara kebutuhan komoditas terus meningkat. Sahabat bagi-bagi, maka dari itu jangan santuy terus. Marilah menjadi pemuda yang tahu akan masa depan yang akan diraih Indonesia. Jika Indonesia kuat dan maju, maka kita sebagai pemuda-pemudi bangsa akan sejahtera. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Oh, rupa-rupanya itu penyebab kenapa Presiden Jokowi ya bermati-matian mempertahankan sumber daya alam negara Indonesia itu agar tidak diekspor lagi. Rupa-rupanya Presiden Jokowi mau melakukan hilirisasi di Indonesia ya. Jadi selama ini sumber daya alam ataupun sumber mentah ataupun bahan mentah ini inilah yang diimport oleh negara Uni Eropah. Apa yang telah berlaku apabila dorang membeli ataupun mengimport sumber daya alam dari Indonesia ni ke negara mereka, dia punya harga akan berubah ya, menjadi tinggi apabila mereka memproduksikan sumber daya alam ataupun bahan mentah ini tadi, seperti mencipta mobil listrik. Jadi mobil itu bila dijual balik dia akan menjadi mahal. Jadi Indonesia mengambil pendekatan untuk membuat hilirisasi di Indonesia sendiri, karena Indonesia kan dia memang itu sumber daya alam yang ada di negara Indonesia sudah cukup ya untuk diproduksikan sendiri di Indonesia. Malah dia akan menambahkan lagi nilai pada sumber daya alam itu, serta dia membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Indonesia. Nah, rupa-rupanya itu sebab Presiden Jokowi bermati-matian mempertahankan ekspor itu agar tidak dilakukan lagi, walaupun mendapat tekanan ancaman dari Uni Eropa, tetapi Jokowi kekal dengan pendiriannya karena Jokowi mau Indonesia menjadi negara yang maju. Rasa-rasanya negara Uni Eropa ni tidak mau Presiden Jokowi teruskan hilirisasi ini karena dorang takut sumber daya alam itu tidak lagi dikirim sama dorang ataupun tidak lagi diekspor sama dorang. Tapi ternyata sekarang memang dorang telah kepanasan ya, tengah membuat ancaman dan juga tekanan di Uni Eropa gara-gara Presiden Jokowi punya tindakan ini tidak mengekspor lagi nikel. Nanti bulan Juni ini boksit lagi. Jadi ternyata di sini pemikiran Presiden Jokowi untuk membangunkan negara Indonesia itu sudah ada sekarang ya, dan dia sanggup mempertaruhkan karier politiknya semata-mata untuk negara Indonesia. Nah guys, jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Itu saja, semoga Indonesia dapat terus melakukan hilirisasi pada negara Indonesia itu sendiri. Dengan banyaknya sumber daya alam yang ada di negara Indonesia itu, saya yakin dan percaya Indonesia pasti akan menjadi negara yang lebih maju lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.